Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore. Pada video ini kami akan mempresentasikan perihal web yang sudah kami buat tentang hubungan antara web dan database yang sudah kita buat. Kelompok kami terdiri dari Rido, saya sendiri, Mbak Nasya, Mas Reja, Mbak Gebi, dan Mas Bayu. Untuk awalan, Mas Bayu akan mempresentasikan perihal cara wishlist dan message pada website kami. Untuk Mas Bayu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Mas Rido. Izinkan saya menjelaskan untuk bagian wishlist dan message. Pertama, bagian wishlist. Untuk pada website kami, jika ingin memasukkan sebuah buku ke dalam wishlist, maka kita bisa menekan gambar love yang ada di bagian kanan atas di sebuah produknya. Dan jika sudah, maka akan muncul di bagian kanan atas di sebelah keranjang itu gambar love, yaitu adalah wishlist. Dan di sini wishlistnya ada dua. Nah, jika kita ingin memasukkan wishlist itu dalam keranjang, maka kita akan bisa memencet masukkan dalam keranjang, ataupun kita bisa menghapus item yang ada di wishlist tersebut. Nah, untuk codingannya, include komponen Connect PHP itu berfungsi untuk menghubungkan script file yang berisi koneksi ke database. Session start berfungsi untuk memulai sesi, dan else user, session user ID itu berfungsi untuk mengecek apakah sudah ada user ID-nya. Dan else-nya itu jika belum ada, maka user akan dipindahkan ke halaman user login. Untuk if iset post delete itu berfungsi untuk menghapus yang ada di wishlist, dan bawahnya itu if iset get delete all itu untuk menghapus semuanya secara sekaligus. Dan untuk di lokal PHP my adminnya itu sudah masuk ya tentang wishlist yang tadi 2 buku di sini, dan kita juga bisa menghapusnya secara bersamaan. Oke Mas, langsung hapus semua item. Oke guys, sekian untuk yang wishlistnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam message. Message-nya itu berada di kontak. Dan di sini user akan diminta untuk memasukkan nama. Sebagai contoh akan menggunakan nama saya Bayu. Lalu masukkan email bayu@gmail.com. Untuk nomor teleponnya bisa masukkan secara sebagai contoh secara acak terlebih dahulu, dan masukkan pesan. Saya akan masukkan pesan. Contohnya, Mas, punya ada yang rusak nih. Oke, kalau sudah dikirim dan akan masuk di bagian pesan ini. Dan kita lihat untuk di lokal PHP-nya. Di lokal PHP juga telah masuk. Dan jika kita menghapus pesan tersebut, setelah dihapus, maka pesan ini juga akan terhapus. Oke, untuk codingannya sama seperti tadi. Kalau yang bagian connect PHP-nya itu untuk menghubungkan, session start untuk memulai sesi, session admin ID untuk mencari admin, dan jika tidak ada, maka admin akan disuruh untuk login terlebih dahulu. Lalu if iset get delete itu untuk menghapus wishlistnya. Maksud saya untuk menghapus message-nya atau pesan. Oke, sekian untuk message-nya. Bisa dilanjutkan ke Mas Rido lagi. Tadi adalah penjelasan perihal wishlist dan message oleh Mas Bayu. Untuk selanjutnya, Mbak Gebi akan menjelaskan perihal cart atau menambah keranjang saat membeli, dan update profil admin. Untuk Mbak Gebi, silakan untuk menjelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang update profil. Di sini saya akan mengupdate profil admin yang ada di bagian atas kanan. Nah, di situ admin profil admin. Nah, di sini kita bisa mengupdate dari nama dari admin dan kata sandinya.
Nah, sekarang kita ke codingannya, bagaimana cara mengupdate profil adminnya. Nah, untuk mengupdate-nya terlebih dahulu kita masuk ke PHP-nya dulu. Di sini ada include komponen connect PHP untuk mengkonekkan database-nya ke website yang akan kita gunakan. Setelah itu di sini ada session start untuk memulai sesi PHP-nya. Kemudian di sini ada admin ID, dan sesi admin ID di sini untuk mengambil ID dari database yang telah kita buat untuk dimasukkan ke dalam supaya kita bisa login ke bagian admin. Nah, di sini juga ada header location admin login PHP. Nah, di sini sebelum kita dapat mengupdate profil, kita harus login terlebih dahulu. Di sini ada post name dan filter var. Nah, di sini filter var untuk mengambil data admin atau menginput nama dari admin lama terlebih dahulu, dan filter var ini akan mengosongkan atau membersihkan dari nama admin lamanya itu. Kemudian untuk mengupdate profilnya, kita menggunakan statement prepare. Di sini ada update admin, set name. Di sini set name menggunakan nama admin yang akan kita buat, dan di sini ada where ID, yaitu kondisi data yang akan kita update. Nah, di sini untuk proses memperbarui kata sandinya itu ada empty pass untuk mengkosongkan dulu terlebih dahulu bagian kata sandi yang akan kita ubah. Untuk mengubahnya di sini ada old pass, empty pass di situ untuk mengosongkan kata sandi lama terlebih dahulu dan menampilkan kesalahannya. Jika sudah dikosongkan dan kita memasukkan kata sandi, di situ akan ada pesan silakan masukkan kata sandi lama. Nah, untuk di sini untuk validasi kata sandi lama, di sini ada if old pass empty pass. Nah, di sini untuk memeriksa jika kata sandi lama kosong dan menampilkan pesan kesalahan jika ya. Nah, nanti message-nya itu silakan masukkan kata sandi lama. Kemudian untuk di sini juga ada else if old pass brief pass. Itu jika untuk memeriksa jika kata sandi lama yang diinput tidak cocok dengan yang ada di database dan menampilkan kesalahan jika tidak cocok, dan akan ada message-nya kata sandi lama tidak cocok. Kemudian untuk pembaharuan kata sandinya nanti, di sini ada konfirmasi new pass. Nah, jika kita nanti memasukkan kata sandinya namun kata sandinya tidak sesuai dengan yang telah diinput, nanti akan ada pesan konfirmasi kata sandi tidak cocok. Nah, untuk else jika kata sandinya sesuai atau sesuai dengan kata sandi yang telah kita ubah, nanti message-nya akan kata sandi berhasil diperbaharui. Nah, untuk jika sudah selesai diperbaharui, nanti kita akan masuk ke halaman loginnya lagi, ke halaman profilnya lagi. Nanti profilnya sudah akan berubah. Nah, di sini kita akan kasih contoh. Contoh, saya akan mengubah kata sandi profil kata sandi dari admin Reza menjadi admin Gaby. Nah, masukkan kata sandi lama. Saya akan masukkan kata sandi saya yang lama, dan saya akan memasukkan di sini kata sandi baru. Nah, sekarang kita tekan perbaharui. Nah, kita lihat di admin. Nah, nama adminnya sudah berubah. Nah, di PHP-nya juga namanya sudah berubah menjadi admin Gaby. Selanjutnya saya akan menjelaskan card. Card merupakan bagian keranjang dalam sebuah web ini. Nah, di sini juga terlebih dahulu untuk menambahkan card kita tekan tambahkan ke keranjang yang ada di sini, terus ada di bagian atasnya nanti bagian keranjang. Nah, kita klik bagian keranjang. Nah, di sini sudah ada produk yang dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, jika kita ingin menghapusnya, kita bisa hapus item. Nah, kita bisa hapus item. Nah, jika kita memiliki banyak item di dalam keranjang kita, misalnya ada 5 item, 10 item seperti itu, kita bisa menghapusnya langsung sekaligus dengan mengklik tombol hapus semua item.
Nah, seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan codingan bagaimana cara proses tersebut dapat terjadi. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus mengkoneksikannya ke dalam PHP, harus mengkoneksikan PHP dan webnya terlebih dahulu dengan menggunakan include komponen connect PHP dan memulai sesi startnya juga, memulai sesi PHP-nya. Dan juga di sini kita harus menginput ID usernya terlebih dahulu supaya bisa login, dan supaya kita bisa menghapusnya harus login terlebih dahulu juga. Nah, di sini untuk mendelete di situ ada post delete dan di sini ada card ID. Nah, untuk mendelete-nya itu kita menggunakan statement prepare dan di sini ada delete from card where ID. Di sini adalah kondisi di mana kita harus menghapus kondisi di mana data yang ingin kita hapus. Kemudian untuk delete all juga sama menggunakan menggunakan statement prepare. Di sini juga ada delete from card where user ID, di kondisinya di mana di user ID. Nah, di sini juga kita dapat mengupdate jumlah atau kuantitas dari card, dari produk yang telah kita masukkan ke dalam card, ke dalam keranjang, dengan update kuantitas di card ID. Nah, di sini kita juga menggunakan statement prepare di mana update card, set kuantitas yang ingin kita ubah, misalnya kuantitasnya terlebih dahulu 5 menjadi 10, kemudian where ID di mana kondisi data yang ingin kita update. Nah, jika kita sudah mengupdate-nya, akan ada message-nya jumlah keranjang diperbaharui. Kita lihat localhost-nya. Nah, kuantitasnya sudah berubah dari kuantitasnya terlebih dahulu 4, sekarang menjadi 50. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Rido. Oke, terima kasih untuk Mbak Gaby sudah menjelaskan perihal keranjang dan update profil admin pada website yang kami buat. Setelah ini Mbak Nasya akan menjelaskan perihal cara antara user dan MySQL bertambah dan update-nya. Untuk Mbak Nasya, dipersilakan untuk menjelaskan. Oke, pertama-tama pada web ini kita register dulu. Di bagian kanan atas, register. Lalu kita masukkan username, contohnya Nasya. Lalu masukkan emailnya, nasya@gmail.com. Lalu masukkan passwordnya. Di sini passwordnya 123. Nah, lalu kita klik daftar sekarang. Nah, ketika sudah diregister, kita masuk lagi di berhasil terdaftar. Nah, kita masuk di bagian kanan atas, kita klik login. Masukkan email yang tadi, kita Nasya ini username atau email tadi? Email. Lalu kita login kan. Ini kita sudah masuk ke dalam username kita yang tadi kita masukkan. Nah, untuk codingannya, yang pertama itu ada connect di komponen connect.php. Nah, lalu next-nya di session start itu kita pakai user ID. Nah, di bawahnya ini ada button untuk submit, dan di bawahnya kita isikan untuk nama, email, password, dan confirm password. Lalu di bawahnya kita pakai select from user where email, lalu di-execute. Nah, jika email yang dipakai sudah pernah dipakai, akan muncul message email sudah ada. Lalu selanjutnya, jika kata sandi yang dimasukkan tidak cocok, juga muncul message untuk konfirmasi kata sandi tidak cocok. Di bawahnya, kita execute. Jika berhasil, terdapat tulisan seperti tadi, yaitu berhasil terdaftar dan silahkan masuk sekarang. Nah, untuk update user,
sebentar. Nah, untuk di user register ini muncul di phpMyAdmin juga. Nah, ini ada 2 user ya. Tadi saya sudah bikin yang baru dan muncul juga di sini. Dan untuk update user, kita bisa mulai dari webnya. Lalu kita update profil di sini. Ini untuk user. Nah, kita masukkan kata sandi lama yang dulu. Lalu kita masukkan kata sandi yang baru. Dan konfirmasi. Lalu kita update sekarang. Ini untuk kata sandi tidak cocok. Nah, ini untuk kata sandi yang berhasil telah diperbarui. Selanjutnya kita bisa cek di codingannya. Di update user ini, seperti tadi, kita connect ke .php-nya. Nah, langsung selanjutnya itu ada session start, memakai user ID juga, ada button submit. Selanjutnya juga kita ditujukan untuk mengisi nama dan email. Habis itu di execute. Nah, di sini terdapat seperti tadi, kita mengisikan dulu password lama, mengisi password baru, selanjutnya confirm password baru. Dan seperti tadi, jika kata sandi tidak cocok, message yang keluar akan tertulis kata sandi lama tidak cocok dan konfirmasi kata sandi tidak cocok. Nah, jika berhasil diperbarui, message yang keluar akan kata sandi berhasil diperbarui. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa lihat dari phpMyAdmin-nya, itu juga sudah diperbarui. Nah, seperti ini. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mas Ridho. Terima kasih untuk Mbak Nasya setelah menjelaskan perihal cara register user dan update user dan hubungannya antara website dan database yang kita buat. Setelah penjelasan dari Mbak Nasya, di sini Mas Reza akan menjelaskan perihal cara mengorder pada website kami dan register admin yang ada di website ini. Untuk Mas Reza, silakan menjelaskan. Baik. Jadi untuk order produk ini kita tambahkan dulu ke dalam keranjang. Habis itu kita akan melanjutkan ke pembayaran. Di sini kita suruh memasukkan data-data ya, biar lebih spesifik. Misalnya namanya Reza, emailnya segini, alamatnya ini nomor alamat ya. Kita contoh kotanya Amsterdam aja, pakai negara Amerika. Untuk nomor teleponnya juga buat contoh aja. Buat metode pembayarannya ada semuanya di sini, kita pakai cash on delivery saja. Alamat keduanya. Oke, misalnya Istana Presiden ya. Status kita itu sebagai pelajar dan jumlah barangnya tadi kita hanya memesan 1. Jadi kita masukkan 1. Oke, kita akan place order. Nah, saat kita sudah place order, ada teks yang tuliskan pesanan berhasil ditempatkan. Habis itu akan masuk ke dalam admin juga ya, tempat pemesanan terbaru. Untuk di localhostnya juga sudah ada yang terbaru ya. Untuk codingannya, ini adalah tampilannya untuk mengkoneksi UI UX website user. Oke, untuk selanjutnya kita akan registrasi admin. Ada di kanan atas, kita akan registrasi admin terbaru ya. Jadi misalnya nama adminnya admin Reza.
Jadi passwordnya 123, confirm passwordnya 123. Daftar sekarang. Kalau berhasil masuk berarti ada teks admin baru berhasil terdaftar. Untuk localhost-nya juga sudah masuk ya admin nih. Ya, udah masuk admin Reza. Untuk codingannya ini untuk mengkaitkan registrasi admin ke connect PHP tadi, localhost if I set admin localhost header local admin PHP, ini buat koneksi ke admin login. Habis itu masukkan nama, password, confirm password terbaru. Jika nama pengguna sudah ada, akan ada teks nama pengguna sudah ada. Jika passwordnya salah, jika else, if salah masih kata sandi tidak cocok. Jika sudah benar semua, maka admin baru berhasil terdaftarkan. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk Mas Reza sudah menjelaskan perihal cara mengorder di website ini, toko buku ini, dan menjelaskan perihal cara register admin tentang hubungannya dengan database yang sudah kita buat. Dan untuk penjelasan tentang cara menginput produk dan mengupdate produk sendiri akan dijelaskan oleh saya. Pertama-tama kita membuka tampilan untuk website admin, yaitu localhost, e-commerce, admin, dan dashboard PHP. Setelah di sini kita akan langsung ke produk. Tolong ke produk Mas Reza. Dan di sini adalah tampilan untuk menginput produk. Bisa dilihat dari linknya localhost, e-commerce, admin, dan produk PHP. Ini adalah tampilan UI UX untuk menambah produk. Pertama kita mendapatkan nama produknya dulu. Bisa kita lihat dari file yang ada di laptop kita. Untuk input produk kita melihat dulu buku apa yang kita input. Pertama kita choose file aja dulu dari file-file yang sudah kita download. Ini adalah gambar pertamanya. Kita download gambar kedua. Kita taruh lagi, dan gambar ketiga. Oke, nama produknya namanya Dinosaurus ya, karena di foto ini tentang foto buku ini tentang dinosaurus. Harga produknya kita harga produknya kira-kira misalkan 50.000 atau 25.000. Kita masukin saja 50.000. Dan detail produknya yaitu buku ini perihal menjelaskan tentang dinosaurus misalkan. Setelah selesai kita tambahkan produknya. Jika produk sudah ditambahkan, nanti ada notifikasi dari website produk baru ditambahkan. Bisa kita lihat di bawahnya. Tolong Mas Reza ke bawah. Nah, sudah tertambah Dinosaurus Rex. Di sini juga bisa kita hapus dan bisa kita perbarui. Di sini kita tidak harus dihapus ya. Coba kita lihat dulu ke localhost PHP MyAdmin. Apakah dari website dan database sudah terhubung? Oke, ternyata sudah. Dan sini adalah contohnya yang sudah kita tadi tambahkan. Ada ID-nya 4 karena tadi sudah buat yang 3. Namanya Dinosaurus Rex, detailsnya mungkin bintang Dinosaurus, price-nya 50.000, dan ini adalah image-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang source code-nya. Kenapa bisa terhubung antara website dan database? Pertama-tama source code-nya yaitu komponen Connect PHP. Sebelum ini harus kita koneksi dulu antara database dan website kita. Setelah itu di sini kita harus menggunakan admin ID karena tampilannya adalah website untuk admin UI UX-nya. Setelah kita udah authentic si admin, yaitu si as admin ID session,
kita add product, ini source code-nya yaitu if is set post add product. Itu pertama ada namanya, validasi datanya tuh ada namanya, terusnya kita filter agar tidak ada data berbahaya. Nama, ada price dan detailnya apa tadi. Ini buat masukinnya. Dan untuk yang image 01 adalah mengelola gambar produknya. Kita tuh harus menyaring dan mendapatkan informasi tentang file yang gambar yang diunggah. Ini ada tadi yang gambar ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga itu sama semua. Ya, untuk select products adalah select product, terusnya select from product where name ini select product execute name. If select product terlalu nama produk sudah ada. Nah, yang dari row 40 sampai 45 pada source code ini adalah mengecek apakah produk ada duplikatnya, apakah sudah dibuat sebelumnya. Jika sudah, nanti ada muncul notifikasi nama produk sudah ada. Dan untuk di source code di row 47 dan 48 itu adalah untuk menyimpan produk baru. Ini adalah source code-nya seperti ini. Insert into produk, dan ini langsung berhubungan dengan database yang sudah kita buat karena sudah dikoneksi. Dan untuk row 51 dan sampai 57 if insert product itu adalah untuk mengunggah gambar ke server pada website ini. Dan ini adalah query-nya bisa seperti ini. Jika gambarnya terlalu besar ukurannya, maka nanti ada notifikasi. Jika emang tidak besar, udah sesuai dengan ketentuan, nanti kita mendapatkan message yaitu produk baru sudah ditambahkan. Yang pada row terakhir ini 66 sampai 82 ini adalah source code untuk mendelete tadi produk yang tadi kita input. Jika ternyata emang produknya kayaknya bukan produk ini dah, ini adalah source code-nya seperti ini. Nanti jika kita delete langsung berhubungan dengan database yang sudah kita buat karena sudah kita koneksi. Coba kita contohkan ya di Dinosaurus Rex tadi, coba kita hapus. Kita hapus di sini di website kita. Oke, kita langsung ke localhost dan kita coba cek di produk kita. Apakah sudah terhapus apa belum? Oke, ternyata sudah terhapus, berarti source code-nya sudah benar dan website dan database sudah terkoneksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang update produk juga. Pertama kita ke website untuk admin, tampilan admin. Kita ke produk. Setelah itu ke bawah. Coba kita perbarui tentang bukunya Atomic Habit karya James Clear. Coba kita perbarui, kita klik perbarui. Perbarui nama, tidak usah. Coba kita perbarui harga menjadi 100.000. Oke, nolnya sudah 5. Terusnya detailnya coba kita ganti. Buku ini tentang cara kita melatih kebiasaan kita agar menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Mas Reja. Kita ke bawah, langsung kita klik tombol perbarui. File gambarnya tidak usah kita perbarui, sudah sama. Oke, tampilannya sudah kita sudah mendapatkan notifikasi bahwa update yang kita tadi lakukan berhasil. Coba kita cek di localhost PHP admin kita, database kita. Coba kita ke produk. Oke, ternyata sudah berhasil, price-nya sudah jadi 100.000 dan detailnya sudah berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Coba kita ke virtual source code-nya. Kita source code dulu. Di produk. Nah, sama seperti tadi, kita harus mengkoneksi antara website dan website dan database kita. Jadi caranya include komponen connect PHP. Setelah itu sudah kita start sessionnya, lalu kita memperbarui produk gitu if it set post update di row 13. Nah, di situ sama juga PID, nama, filter sanitas itu untuk agar
menginjeksi data berbahaya, mencegah data berbahaya. Kita bisa update price di situ, nanti kita filter lagi, kita bisa update detailnya di post, nanti kita filter fast lagi. Dan untuk row 23 itu dan 24 untuk memperbarui informasi produk. Maka dari itu kalau ini sudah berhasil, nanti kita dapat message produk berhasil diperbarui di row 26. Dan untuk row 28 sampai terakhir, bawa masuk bos. Bawa aja langsung selesai. Ke bawah. Nah, ini adalah seperti sama seperti tadi, tapi yang di sini old image-nya masih ada. Tetapi kalau emang kita pengen ubah, bisa kita filter var dulu, namanya juga kita image filesnya dulu, bisa di-upload. Tetapi nanti kalau size-nya itu kebesaran, nanti dapat message kalau ukuran gambar terlalu besar. Terus kalau emang berhasil pas untuk mengubah gambarnya, dapat juga message gambar di 03 itu berhasil diperbarui. Karena tadi kita cuma mengubah detail doang dan price gambar yang dipakai itu masih yang sama, masih yang lama, itu old image 03. Tapi kalau mau diupdate bisa juga ke web ini lagi, mas, ke web. Dan itu adalah presentasi kami perihal website yang sudah kami buat, yaitu tentang toko buku Graha Abadi, database-nya dan website-nya. Semoga dengan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk saya sendiri dan teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.